Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Maulana. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon, semester 7. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha yang saya pakai, yaitu dengan nama Toserba, yang mempunyai arti toko serba ada. Jenis usaha ini saya pakai untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan jenis usaha yang saya pakai ini. Di bagian pertama ada latar belakang dari Toserba dengan nama toko, yaitu Toserba, yang bergerak di bagian bisnis barang serba ada. Toserba merupakan toko yang menjual banyak barang berupa pakaian, celana, sendal, bahkan dari barang-barang kosmetik juga ada. Toserba juga salah satu toko barang di Desa Wemital yang membuat sistem penjualan tidak hanya di tempat saja, namun juga berjualan keliling sampai ke daerah-daerah terpencil, serta mengimporkan barang-barang mereka ke agen reseller atau langganannya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana struktur dan strategi yang digunakan oleh sebuah toko barang seperti Toserba ini. Maka di sini saya memakai salah satu model konsep dalam bisnis yang namanya Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Berikut adalah tampilan dari Business Model Canvas yang saya pakai untuk menganalisa teknik usaha yang digunakan oleh Toserba ini. Kemudian saya akan menjelaskan langkah-langkah yang ada pada bisnis model kanvas berikut ini. Langkah yang pertama yaitu ada customer segment, yang dimana menjelaskan target bagi pelanggan. Hal ini juga mencakup berbagai informasi tentang demografi, perilaku, dan motivasi bagi para pelanggan. Langkah pertama ini mencakup 3 poin. Poin yang pertama, Toserba menyediakan barang-barang yang cukup lengkap dan kebutuhan usaha dagang bagi masyarakat. Poin yang kedua, Toserba akan membuat konsep bagi para pelanggan yang jauh tetap bisa berbelanja dan memesan barang, seperti membuat website toko online dan memanfaatkan platform online shop. Dan poin yang ketiga, Toserba juga menargetkan bisnis barang ini akan terus besar penjualannya sampai ke pelosok daerah. Kemudian langkah yang kedua yaitu ada value proposition, yang dimana langkah yang kedua ini menjelaskan bagaimana bisnis Anda akan memberikan nilai kepada pelanggan dari segi produk dan layanan. Langkah yang kedua ini mencakup ada 2 poin. Poin yang pertama, Toserba memiliki sejumlah barang yang cukup banyak serta bervariasi, maka dengan model barang yang menarik juga akan menambah daya tarik bagi setiap pelanggan. Poin yang kedua, Toserba sebagai toko pemasok barang yang menjadi pusat pembelanjaan barang bagi masyarakat, sekaligus bisa menjadi pembuka peluang bagi siapapun yang ingin membuka usaha seperti dagang. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu ada channel, yang dimana channel ini menjelaskan bagaimana bisnis Anda akan dikenal oleh banyak orang dan bisa mengetahui apa yang akan dijual. Langkah yang ketiga ini mencakup ada 2 poin. Yang poin pertama, Toserba saat ini akan menerapkan sistem jual beli online dengan memanfaatkan platform online shop agar bisa mempromosikan barang sampai keluar kota. Poin yang kedua, Toserba juga akan memanfaatkan sosial media untuk bisa menjangkau customer-nya.
Yang langkah keempat yaitu ada customer relationship. Customer relationship ini adalah cara kita melayani para pelanggan dengan baik, yang dimana ini mencangkup satu poin. Poin yang pertama, Toserba akan terus memberikan pelayanan yang terbaik secara offline maupun online. Dengan memanfaatkan platform sosial media, juga kita bisa menjawab semua customer. Mempromosikan barang bisa hanya lewat postingan. Kemudian langkah yang kelima ada revenue stream. Revenue stream ini adalah cara Anda mendapatkan uang atau keuntungan dari bisnis Anda. Ini mencangkup satu poin. Poin yang pertama, Toserba memperoleh keuntungan dari berbagai sistem penjualan, yaitu dari berjualan langsung dan mengimpor barang ke setiap pelangganannya. Jadi itu yang menjadikan Toserba mempunyai keuntungan yang cukup besar. Kemudian kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu ada key resource. Yang dimana key resource ini menjelaskan mengenai sumber daya yang diperlukan atau tenaga bantuan yang bisa menjalankan bisnis Anda. Dengan ini mencangkup satu poin. Toserba memiliki teknik usaha dagang yang cukup besar, maka Toserba akan membentuk tim yang lebih, seperti akan dibentuknya bagian dari accounting staff. Bagian ini bisa dikatakan akan mencatat semua laporan pengeluaran dan kebutuhan barang yang ada, serta bagian IT yang akan menjaga dan mengembangkan layanan yang digunakan agar nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu ada key activity. Yang dimana key activity ini yang sering dilakukan pada saat bekerja. Hal ini mencangkup satu poin. Poin pertama, hal yang sering dilakukan yaitu pada saat pemasukan barang, seperti mencatat barang yang masuk, juga pengeluaran barang dan keuntungan dari penjualan barang itu sendiri. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu ada key partner. Key partner menjelaskan apakah bisnis Anda sedang bekerja sama dengan pihak lain. Tentu ini menjadi hal yang menarik bagi toko barang seperti Toserba ini, karena ini mencangkup dua poin. Poin yang pertama, Toserba bekerja sama dengan beberapa toko grosir barang di Ambon untuk mendatangkan barang-barang baru. Kemudian poin yang kedua, dengan perkembangan usaha yang masih dikerjakan oleh Toserba sampai saat ini, Toserba juga akan bekerja sama dengan sebuah pabrik di Cina. Kemudian langkah yang terakhir yaitu ada cost structure, yang dimana cost structure ini menjelaskan biaya yang digunakan, terus pengeluaran untuk apa saja. Hal ini mencangkup satu poin. Toserba mengeluarkan biaya untuk belanja barang yang sudah habis, membayar karyawan, hingga membayar jasa operasional untuk mengangkut barang. Jadi itulah jenis usaha yang saya pakai